Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pembelajaran LMS Bapak Ibu. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9 dan mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesehatan, kemudian diberikan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, saya akan membuka kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk membuka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Dan saya minta kepada Pak Abdul Muiz untuk bisa memimpin doa pada kesempatan kali ini. Disilakan Pak Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dinin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'an hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasan mubarakan hasan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lakukan ice breaking. Ibu Fitria, videonya tidak nampak, Bu. Oh, di sini sudah dibuka nih Pak Aap. Dari tadi. Oke. Saya minta kesediaan Ibu Fitria untuk memimpin ice breaking kita pada hari ini. Disilakan Bu Fitria. Siap Pak. Videonya sudah nampak ya Pak ya? Sudah. Ya baik, Bapak rekan-rekan semuanya. Ini untuk melemaskan saraf-saraf kita biar supaya tetap fokus ya walaupun sudah hampir menuju hari terakhir. Jadi kita akan ice breaking berkenaan dengan fokus. Nah, jadi gampang saja kita siapkan kedua belah tangan. Nanti jarinya kita kepal dan kita buka. Cuma nanti bila instruksinya mengepal atau menutup berarti dia kebalikannya membuka, atau sebaliknya apabila instruksinya menutup berarti yang dikerjakan adalah mengepal. Sederhana saja ya Bapak-bapak, rekan-rekan. Nah sekarang kita mulai. Tutup, buka. Ya mungkin segitu saja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria sudah menyemangatkan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, pada saat pelaksanaan kegiatan nanti diharapkan bagi setiap peserta untuk bisa mengaktifkan video karena ini direkam, kemudian mematikan mic biar tidak terganggu dengan suara-suara bising di luar. Baik Bapak Ibu, saya akan menampilkan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pembelajaran orang dewasa. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil kita sudah masuk ke hari yang ke-9 sekarang. Dan di hari yang ke-9 ini kita akan mencoba mengupas tentang cara belajar orang dewasa. Jadi terlebih dahulu kita harus memahami apa sih pembelajaran orang dewasa itu, atau cara belajar orang dewasa itu seperti apa. Baik, kita masuk ke pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Bapak Ibu, pembelajaran orang dewasa itu terdiri dari dua kata, yaitu aner atau under yang berarti orang dewasa, dan agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing.
Jadi dapat disimpulkan bahwa andragogi atau pembelajaran orang dewasa dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Kemudian teori tentang pembelajaran orang dewasa. Andragogi atau pembelajaran orang dewasa itu adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Dan bagaimana karakteristik tentang pembelajaran orang dewasa? Nah, ini juga harus kita pahami Bapak Ibu bahwa orang dewasa itu harus memahami dan mempunyai ketentuan-ketentuan dan karakteristik dalam pembelajarannya. Karakteristik yang pertama adalah konsep diri orang dewasa. Jadi orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri dan menjadi individu yang mandiri sehingga mereka dapat mengarahkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua berasal dari pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Oleh karena itu, pengalaman yang diperoleh itu dapat menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang sudah dianggap sebagai orang yang dewasa. Kemudian yang ketiga, ada kesiapan untuk belajar, tidak seperti anak-anak. Pada saat manusia sudah dewasa, kesiapan untuk belajar akan semakin meningkat. Karena semakin dewasa mereka, maka semakin besar pula tanggung jawab sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat, berorientasi kepada belajar. Artinya, sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa itu berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Artinya, orang dewasa itu berorientasi pada belajar. Ketika mereka belajar, mereka akan langsung bisa memahami. Yang kelima adalah pembelajaran orang dewasa itu ada motivasi belajar. Artinya, semakin dewasa dan semakin matang seseorang, maka dorongan atau motivasi yang ada di dalam dirinya itu akan tumbuh dan akan menjadi keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya yang akan bisa menumbuhkan keinginan belajar dari orang dewasa tersebut. Kemudian, pembelajaran orang dewasa ini harus memenuhi beberapa prinsip. Dan prinsip itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Ada 4 prinsip yang harus dipatuhi dan harus dilihat dalam pembelajaran orang dewasa. Prinsip yang pertama adalah keterlibatan. Artinya orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran atau pada saat mereka belajar. Kemudian yang kedua, pengalaman. Pengalaman ini termasuk menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran orang dewasa karena setiap pengalaman yang dilakukan dan dirasakan oleh orang dewasa itu akan menjadi suatu yang sangat membekas dan akan menjadi pembelajaran bagi mereka. Kemudian yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Artinya orang dewasa itu paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kemudian yang terakhir, yang keempat, prinsip pembelajaran orang dewasa itu berpusat pada masalah. Demikian Bapak Ibu, untuk materi kita pada sesi hari ini, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, biar nanti kita langsung masuk kepada diskusi kelompok. Dan nanti saya akan membagikan kelompok untuk Bapak Ibu yang ada di kelas ini. Bagaimana Pak Adri, Ibu Fitria? Ada hal yang perlu dipertanyakan? Ada Pak. Ya, silakan Pak. Ya, tadi kita akan bicarakan tentang pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa itu kan berbagai juga tingkatannya. Ya. Ada yang berumur di atas 50 tahun itu
kategorinya yang mana ada Pak? Karena orang yang sudah berumur lanjut usia itu dewasa akhir itu apakah sama menghadapinya dengan orang yang dewasa awal atau bagaimana ini? Ya, Orang baik manula Pak. ini. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bapak Ibu, peserta ada yang bisa menjawab sebelum saya jawab pertanyaan dari temannya? Mungkin Ibu Fitria? Silakan Ibu Fitria. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya memang ada perbedaan antara dewasa awal dengan dewasa akhir gitu ya. Begitu juga dengan usia lanjut gitu. Nah, jadi tentu juga ada perbedaan pembelajaran pada mereka karena secara fisik pun kan itu udah berbeda juga ya. Nah, jadi kalau yang dewasa lanjut itu seperti yang juga dibilang dokter kita yang tadi bahwa kalau ingatnya tuh susah, hilangnya gampang gitu ya kan. Nah, jadi tentu pembelajarannya tidak bisa secepat orang dewasa awal yang masih fresh fokusnya, yang masih cukup segar ingatannya. Nah, jadi ritmenya mungkin lebih dilambatkan dibandingkan orang dewasa awal dalam proses pembelajarannya, Pak. Mungkin segitu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitria. Gimana Pak Muiz? Ya, sudah cukup. Tapi sedikit yang sering kan kita dengar kalau orang yang sudah lanjut usia atau orang yang sudah tua itu kan dikatakan kembali seperti anak kecil lagi gitu. Gimana Pak Adri? Ya, terima kasih jawabannya Pak dari teman-teman. Mungkin untuk orang yang manula ini pelatihannya beda lagi Pak atau tidak perlu dikasih pelatihan? Oke. Saya jawab ya Bapak Ibu. Antara orang yang dewasa awal atau bisa dikatakan sebagai orang yang masih produktif itu dan cara pembelajaran mereka ini tidak akan bisa kita samakan dan tidak boleh kita samakan dengan orang yang di atas usia 50. Sebagaimana kita ketahui bahwa usia produktif seseorang yang dianggap dewasa itu adalah antara 30-an tahun, antara 26 tahun sampai dengan usia 45 tahun itu usia produktif. Kalau di atas itu kan sudah mulai menanjak kepada usia tidak produktif. Makanya kita dipensiunkan di usia yang ke 60 itu sudah batas akhir kita produktif sebenarnya Bapak Ibu. Dan tata cara pembelajarannya memang dibedakan karena proses penerimaan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita ajarkan itu memang beda. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Fitria tadi, semakin tua itu semakin cepat lupa kalau tidak diingatkan kembali. Demikian Pak Adri. Ya, terima kasih Pak. Gimana Pak Adri? Bisa kita lanjut ya? Udah ngerti Pak. Ada yang lain yang mau bertanya atau memberikan komentar? Oke, Bapak Ibu, kita selesai pada sesi ini dan kita akan masuk kepada sesi diskusi. Dan saya akan membagikan beberapa kelompok, nanti saya akan share di grup dan Bapak Ibu bisa melihat masuk ke kelompok mana dan nanti saya langsung mengirimkan soal yang harus dibahas oleh masing-masing kelompok di grup masing-masing nanti. Ya Pak, siap. Siap, Pak. Oke, kita break ya Siap, Pak. sambil kita masuk ke grup masing-masing. Iya Pak. Lanjut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan diskusi anggota kelompok tadi masing-masing. Dan kami persilakan kepada kelompok 1 untuk bisa
menyampaikan hasil diskusi yang diwakili oleh siapa? Kelompok 1. Tadi Pak Adri ya, kelompok 1 ya. Ya, Pak. Ya, silakan di share screen, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 1 akan mencoba untuk mempresentasikan atau men-screen apa yang telah kami buat. Sudah nampak, Pak? Belum, Pak. Ini karena jaringan masih susah untuk bukanya, Pak. Masih, Pak. Atau kita minta kesediaan kelompok lain dulu? Ya, boleh, Pak, boleh. Oke. Kita minta kelompok lain dulu. Kelompok 1. Kelompok 2 mungkin Ibu Fitria? Ya, insya Allah siap, Pak. Oke, silakan Ibu Fitria. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Sudah. Oke. Ya, Pak. Ya, sudah, baik. Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, Pak. Nah, jadi tadi kelompok kami mendiskusikan tentang satu poin di dalam prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, di mana di antara salah satu dari keempat prinsip tersebut bahwa pembelajaran orang dewasa itu ada prinsip keterlibatan. Nah, hasil diskusi kelompok kami memberikan jawaban keterlibatan tersebut, baik perencanaan maupun penilaian ini bisa seperti menyusun kesepakatan kelas sebelum kita memulai sesi pembelajaran. Nah, jadi kesepakatan kelas mungkin bagaimana etika kita di dalam menyampaikan pendapat, bagaimana interaksi kita dengan sesama anggota kelas begitu ya. Nah, kemudian juga perencanaan ini termasuk juga di dalam konsep dimulai dari diri sendiri. Nah, jadi dengan memulai suatu materi dari pribadi-pribadi seorang peserta itu termasuk keterlibatan orang dewasa di dalam perencanaan pembelajaran. Nah, jadi seperti itu, Pak, hasil diskusi kelompok kami mengenai materi pembelajaran orang dewasa. Terima kasih. Ya. Ditutup lagi ya, Pak ya, stop sharing ya, Pak. Di keluar aja, Bu. Stop sharing, Bu. Wow, keren. Wow, keren kelompok 2. Kelompok 2 keren. Terima kasih, Pak. Baik, kita kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok berikutnya, Pak Muiz. Langsung di share screen, Pak Muiz. Ya. Ya, udah kelihatan, Pak. Nggak apa-apa itu. Sudah. Udah kelihatan. Oh. Ya, jadi pembelajaran orang dewasa itu di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa proses pencapaian di mana perubahan pada diri seseorang untuk ke tingkat yang lebih dewasa, yaitu mulai dari pola pikir yang sudah matang, kemudian tingkat emosional yang untuk bisa mengendalikan diri ke arah yang lebih baik. Ya, saya kira itu saja, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mantap, kelompok 3. Baik Bapak Ibu, kita sudah melewati semua kegiatan kita pada hari ini. Dan di sesi terakhir ini kita akan closing untuk kegiatan kita pada hari ini. Dan perlu saya berikan penguatan bahwa orang dewasa itu memerlukan pembelajaran berdasarkan karakteristik cara belajar orang dewasa dan juga prinsip-prinsip yang kalau mau mengajarkan kepada orang dewasa itu harus memperhatikan
prinsip-prinsip yang memang harus ada pada saat kita mengajarkan orang dewasa. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan pada pertemuan kali ini, saya mohon kesediaan Pak Adri lagi ya, yang doa ya, doa penutup. Ya Pak. Oke, disilakan Pak Adri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Waalaikumsalam. tertutup Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri sesi kita ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ilmu yang bermanfaat, kita diberi oleh Allah dan dilapangkan oleh Allah hendaknya dada kita, hati kita untuk menerima ilmu yang selanjutnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah masuk ke penghujung acara. Mari kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Bapak Ibu, tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.